Andika, guys di sini. Sekarang banyak banget pilihan software editing. Beberapa ada yang berat yang harus pakai device spesifikasi rata kanan, tapi beberapa ada yang ringan. Seperti software yang akan kita bahas kali ini, dia bisa digunakan di laptop yang agak kentang. Disclaimer dulu, kalau laptop yang akan kita coba untuk software editing ini adalah laptop yang menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi ke-10, RAM-nya 8GB dengan storage 256. Ya menurut saya Core i3 itu kalau untuk kebutuhan ringan oke lah, tapi kalau untuk editing medium kan agak-agak gimana. Cuman kita akan coba pakai software yang menurut saya secara sistem requirement kalau Core i3 itu masih sanggup. Software yang akan kita coba untuk editing kali ini namanya adalah Wondershare Filmora. Buat kalian yang mungkin belum tahu, Wondershare itu developer yang banyak banget programnya, banyak banget aplikasinya. Kita udah pernah bahas recovery, abis itu kita juga udah pernah bahas yang WhatsApp transfer. Itu semuanya punya Wondershare dan dia punya software editing yang namanya adalah Wondershare Filmora. Dan yang kita coba ini adalah Wondershare Filmora versi 11. First impresi waktu buka aplikasi Wondershare Filmora 11 ini kerasa ringan dan cepat. Untuk import footage video Full HD dengan resolusi 1920x1080 juga bisa langsung dan lancar-lancar aja. Karena memang untuk laptop yang saya pakai ini udah pakai SSD. Jadi saran saya, walaupun laptop kalian prosesornya sekentang apapun, 2022 ini ya harus wajib pakai SSD, jangan pakai harddisk lagi. Wondershare Filmora yang kita coba ini adalah versi beta atau versi free. Jadi kalau diekspor bakal ada watermarknya. Supaya kalian bisa ngerasain fitur lengkapnya, kalian bisa subscription atau berlangganan dulu. Untuk link download software Filmoranya akan saya taruh di kolom deskripsi. Buat pengguna baru Wondershare Filmora, kita nggak akan bahas semua detailnya, tapi kita akan bahas lebih ke apa aja yang ada di Wondershare versi 11 beta. Jadi nanti ketika udah nggak beta, kalian bisa langsung cobain sendiri. Jadi yang baru dari Filmora 11 itu adalah optimalisasi layout modul, fungsi, dan projectnya. Fungsi-fungsi barunya itu ada AI Portrait, ada template preset, terus juga ada fungsi shortcut baru seperti cloud storage, dimana dengan satu klik aja file kita bisa langsung kesimpan ke cloud. Terus juga ada personal center, terus juga ada fitur project untuk instant mode dan juga cloud backup. Di Filmora kalian juga dikasih banyak pilihan efek, plugin, dan template color grading yang bisa kalian download terlebih dahulu. Sayangnya untuk pengguna MacBook, kalau misalkan kalian mau pakai efeknya, kalian harus download dulu terus install manual efeknya. Tapi kalau untuk pengguna Windows, download aja dan dia akan terinstall secara otomatis di Filmora 11 versi betanya. Ngomongin soal efek, ada dua efek baru juga yang dikasih sama Filmora 11, yaitu Boris FX dan New Blue FX. Terus buat kalian yang mungkin baru di dunia editing, belum tahu cara editing, atau mungkin lagi mager untuk ngedit, di Filmora 11 juga ada fitur yang namanya Instant Mode. Dalam menu Instant Mode ini kalian disuguhi sebanyak 115 pilihan tema template. Contohnya seperti bisnis, cinematic, education, dan lain-lain yang bisa kalian sesuaikan dengan konsep video kalian. Tapi disclaimer dulu, untuk fitur Instant Mode ini sayangnya sementara ini ya masih bisa di Windows. Untuk pengguna Mac masih belum. Mungkin nanti ketika udah ada update software, untuk pengguna Mac udah bisa pakai Instant Mode. Tadi di awal kan saya bilang kalau Filmora 11 ini punya shortcut baru untuk cloud storage. Nah, fungsinya cloud storage ini kadang kalau misalkan kita ngedit itu kan ya kadang filenya korup, filenya rusak, hilang entah kemana. Nah, dengan adanya cloud storage ini kalian nggak usah khawatir filenya hilang, karena Wondershare itu kan terkenal dengan software recovery, pindah WhatsApp, backup kayak gitu. Jadi kalau untuk cloud storage-nya udah nggak perlu dipertanyakan lagi lah kualitasnya. Dan Filmora juga nyediain kita cloud storage yang bisa nyimpen file kita secara online. Caranya cukup buka Filmora, di bagian kanan atas project akan ada icon cloud. Tinggal klik aja dan tunggu sampai filenya terupload dan bisa share file project kalian ke rekan kerja atau temen dengan password atau tanpa password, dan batas waktu sharing itu selama 7 hari. Dan biasanya kan kalau kita ngedit itu pasti ada aja yang kurang ya, entah kurang footage, kurang gambar, atau kurang lain-lain. Dan Filmora ini bekerja sama dengan 3 provider untuk foto dan juga stok video. Ada Pixabay, ada Giphy, dan Unsplash, yang menyediakan lebih dari 3000 stok footage gratis yang bisa untuk mendukung video kita. Terus buat kaum yang mager edit dari nol, Filmora juga udah sediain fitur yang namanya Auto Montage Maker, yaitu fitur untuk menggabungkan beberapa footage video kita secara otomatis. Kita tinggal import aja footage video yang kita inginkan, lalu atur durasi, musik, cepat atau lambatnya ritme potongan video kita, dan beberapa efeknya juga udah disediakan. Jika sudah kita atur, tinggal klik analyze dan review aja. Terus kita tinggal tunggu hasilnya, nggak lama, kira-kira 2-3 menit video kita udah jadi. Cuman kalau misalkan kalian nggak cocok dengan template yang disediakan sama Filmora, kalian tinggal export aja ke timeline kalian, terus kalian bisa custom sedikit lah, biar nggak terlalu ngeplek sama templatenya. Terus di Filmora 11 ini juga ada fitur speed ramping, jadi kalau misalkan video kalian mungkin terlalu cepat bisa dilambat
dilambatkan, terus terlalu lambat bisa dicepatkan. Asalkan FPS-nya masih bisa menerima, yang gambarnya nggak akan patah-patah. Caranya tinggal klik button edit yang ada di timeline atau masuk ke menu tools yang ada di tools bar, lalu pilih speed dan pilih speed ramping. Ada 6 template speed ramping yang disediakan, tapi kalian juga bisa custom sesuka hati kalian. Kalian juga bisa save customisasi yang udah kalian buat sebagai preset. Lalu ada fitur mask, kalau kalian punya objek yang ingin di crop lalu diganti latar belakangnya, bisa pakai fitur ini. Kalian juga bisa pilih bentuk maskingnya dan custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus fitur yang terakhir dan yang paling saya suka adalah fitur auto synchronization. Jadi biasanya kan kita itu kalau misalkan shoot seperti ini ya, itu main kamera, terus ini mic-nya, audionya itu terpisah. Nah dengan fitur auto synchronization-nya ini, kita nggak perlu ngepasin lagi, jadi dia akan diautokan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video ngedit di laptop kentang pakai software yang nggak terlalu berat, yaitu Filmora 11. Kelebihannya dia softwarenya ringan, jadi untuk Core i3 8GB dengan SSD 256 udah cukup, tapi harus tetap dicatat kalau scrubbing di timelinenya dia ringan itu ketika kita ngedit video dengan resolusi Full HD. Kalau misalkan 4K udah saya coba, nggak kuat ya, apalagi kalau misalkan kalian tumpuk lebih dari 4 layer gitu, dia udah lumayan patah-patah. Apalagi kalau efeknya lumayan, efeknya lebih dari 4 layer juga, dia patah-patah juga. Kalau saya lihat di websitenya Filmora 11 sih sebenarnya untuk sistem requirement-nya minimal Intel Core i3, terus RAM-nya 4GB, terus grafiknya Intel XD Graphic 5000. Cuman itu adalah spek minimum requirement. Saya sarankan sih di atasnya recommended requirement, jadi biar kita ngeditnya itu lebih enak. Terus kelebihan dari Filmora 11 ini udah banyak banget template-nya, jadi buat kalian yang mungkin mager, terus males ngedit, atau baru bisa belajar ngedit, kalian bisa pakai template-nya, bisa pakai plugin-nya, bisa pakai efeknya yang sudah disediakan banyak banget di Filmora 11. Cuman kekurangannya efeknya ini kalau misalkan baru pertama install ya kita harus download dulu. Kekurangannya sebenarnya kalau dibilang kekurangan bukan kekurangan ya, tapi biasanya kalau pakai software berbayar itu kalian anggapnya kekurangan karena kan kalian maunya gratis. Dan bayarnya itu $99 per tahun. Cuman kalau kita udah pakai versi Windows, kita nggak bisa pakai di versi lainnya. Jadi kalau misalkan kita pakai Filmora yang versi Go atau yang versi smartphone, kita harus bayar lagi. Kalau misalkan satu akun udah bisa dipakai semua device, itu kan menurut saya kan ya lebih hemat lah ya jatuhnya. Dan sayangnya untuk pengguna Mac juga masih belum bisa Filmora 11 ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikes Budi and see you on the next video. Bye-bye.